قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihissalam saat menderita sakit gigi layak dijadikan hikmah dan iktibar buat kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan beliau ilmu hikmah dan hakikat tawakal yang sesungguhnya. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang bergelar ulul azmi selain 4 rasul lainnya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan Nabi Musa adalah dapat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Nuruz Zalam Syarh Aqidatul Awam dikisahkan tentang Nabi Musa yang mengadu kepada Allah mengenai giginya yang sedang sakit. Perlu diketahui, perkara sakit merupakan sunatullah karena semua manusia pernah merasakannya, termasuk para nabi. Ketika mendengar pengaduan Nabi Musa, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau untuk mengobati sakitnya. Ambillah daun itu sesuai yang ditunjuk oleh Allah dan letakkan di gigimu. Maka Nabi Musa pun mengambil daun tersebut dan meletakkannya di giginya. Lalu seketika itu meredalah rasa sakit giginya. Setelah beberapa waktu penyakit itu kembali, maka Nabi Musa pun mengambil daun yang ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk diletakkan di giginya. Namun ketika daun tersebut diletakkan di giginya, bukan mereda, justru sakitnya malah semakin parah dari sebelumnya. Nabi Musa pun mengadu kepada Allah, "Ya Tuhanku, bukankah engkau telah memerintahkan dan menunjukkan aku dengan daun tersebut untuk mengobati sakit gigiku?" Lalu Allah pun menjawab, "Ya Musa, aku adalah zat yang menyembuhkan, zat yang mensejahterakan, zat yang meletakkan bahaya, dan zat yang memberikan manfaat. Pada sakit yang awal kamu datang kepadaku, maka aku hilangkan penyakitmu. Adapun sekarang kamu datang kepada daun tersebut dan bukan kepadaku." Hikmah di balik kisah ini adalah Allah ingin mengajarkan kepada hambanya bahwa setiap kali sakit, langkah pertama yang dituju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita sudah mengetahui obat dari penyakit tersebut, sebab yang memberikan kesembuhan pada obat itu adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan obat itu sendiri. Kisah Imam Syafi'i dan sang guru. Berikut kisah 2 ulama besar berbeda pandangan menyikapi rezeki, namun keduanya saling membenarkan. Ketika di satu majelis ilmu, Imam Malik yang merupakan guru dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu datang tanpa sebab. Seseorang cukup bertawakal dengan benar, niscaya Allah akan memberikan rezekinya. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya. Demikianlah kata Imam Malik. Imam Malik menyandarkan pendapatnya itu berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang. Ternyata Imam Syafi'i memiliki pandangan lain. Beliau menggemukkan pendapat kepada sang guru. "Ya Syekh, seandainya seekor burung itu tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia dapat rezeki?" Suatu hari Imam Syafi'i berjalan-jalan
Beliau melihat orang-orang memanen buah anggur. Beliau pun ikut membantu mereka. Setelah selesai, Imam Syafi'i diberi imbalan beberapa ikat anggur. Imam Syafi'i senangnya bukan main. Beliau senang bukan karena mendapatkan anggur, tetapi karena memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Imam Malik bahwa pandangannya soal rezeki itu benar. Bergegaslah Imam Syafi'i menjumpai gurunya, Imam Malik, yang sedang duduk santai. Sambil menaruh anggur yang didapatnya, Imam Syafi'i menceritakan pengalamannya. Seandainya saya tidak keluar membantu memanen, tentu saja anggur itu tidak akan pernah sampai di tangan saya. Mendengar itu, Imam Malik tersenyum, seraya mengambil anggur dan mencicipinya. Kemudian Imam Malik berucap, "Seharian ini aku memang tidak keluar pondok, hanya mengambil tugas sebagai guru, dan sedikit berpikir alangkah nikmatnya kalau dalam hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang membawa beberapa ikat anggur. Bukankah itu juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Cukup dengan bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, dan selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya." Imam Syafi'i pun tertawa mendengar penjelasan Imam Malik tersebut. Sang guru dan murid itu kemudian tertawa bersama. Begitulah dua imam mazhab menyikapi tawakal dari dua sudut pandangan yang berbeda. Keduanya tidak saling menyalahkan. Mereka tetap memuliakan ilmu dan hikmah yang mereka dapat dari Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak kisah para nabi, Al-Quranul Karim sangat banyak menceritakan perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam. Apa alasannya? Nabi Musa adalah nabi yang paling mulia di kalangan Bani Israel. Beliau bergelar Kalimullah atau seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dan beliau termasuk salah satu 5 nabi ulul asmi. Di dalam Al-Quran, perjalanan beliau paling banyak disebutkan Allah. Setelah Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Lalu apa alasannya kisah Nabi Musa banyak disebutkan dan diceritakan berulang-ulang oleh Al-Quran? Yang pertama adalah karena Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak menerima ujian. Hal ini diterangkan dalam surah Toha ayat 40. Yang kedua adalah karena kisah beliau memiliki kesamaan dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Misalnya kekejaman Fir'aun dan kejamnya para pembesar Quraisy yang menganiaya para budak dan orang-orang lemah. Yang ketiga adalah kisah hidup Nabi Musa dengan umatnya dapat memberi manfaat bagi umat Islam. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.